mendampingi aja. Paling nanti ketemu ngobrol-ngobrol karena kan peserta banyak yang ingin tahu juga tentang hukum. Bahkan kemarin saat saya ikut dampingi masuk di dalam kegiatan diklat ada yang tanya DD itu apa lah, itu nanti ditanyakan langsung saja kepada Ibu Kapus Bangpro. Iya Bu, siap. Peserta 42. Berarti masih sekitar harusnya 60 minimal. 18-an ya. Moga-moga segera lengkap sehingga saya bisa telepon kepada Ibu Kapus Bangpro untuk saya segera. sudah aktif Bu. Sudah ada Bu. Sudah ada dari tadi Bu. Terima kasih Bu cantik. Selamat pagi Bu. Pagi Ibu Bapes Ibu Murjani Sing Ayu. Murharjani. Murhajani. Ibu, selamat pagi. Ini masih menunggu peserta. Masih ada beberapa peserta yang belum bergabung. Nanti akan dipandu oleh Kabid Penyelenggara Diklat, Bapak Agung ya Bu ya. Monggo. Ya, muncul. Masih 43 nih. Monggo teman-teman. Ya 5 menit lagi kita mulai Pak Agung. Pesertanya, jumlah peserta? Jumlah peserta 60. 30 dari kelas 15, 28 dari 30 dari kelas 15 dan 30 orang dari kelas 28. Angkatan 28. Berarti dari Pemalang dan Bojonegoro ya Pak Agung? Betul Bu, betul. Ya. Dari Bojonegoro Bu. Bojo apa Bojo? Selamat orang pagi teman-teman, para pendamping PKH yang mengikuti diklat P2K2 FDS PKH di gelombang 2 ini. Seharusnya ini 30 orang teman-teman dari Kabupaten Pemalang, kemudian juga yang 30 orang dari Bojonegoro. Bojonegoro. Ibu Tati. Bojone sopo? Ini Jawa Tengah ya. Ayo kita segera bergabung ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Tolong dicolek sama teman-teman yang lain untuk segera bergabung karena Ibu narasumber pagi ini, beliau adalah Ibu Kepala Pusat Pengembangan Profnya apa Ibu? Profesi. Pusat Pengembangan Profesi yang nanti beliau akan menyampaikan materi terkait sertifikasi untuk akuntabilitas SDM Kesos. Ini tentunya penting sekali apa yang akan disampaikan oleh Ibu Kapus Bangpro karena nanti teman-teman setelah selesai diklat, setelah penutupan hari Kamis ya, ternyata hanya kurang 4 hari lagi penutupan hari Kamis tanggal 9 Juli yang direncanakan oleh Bapak Kepala BP3S atau Bapak Kamadan, nanti akan lanjut ada hukum yang akan dikoordinir dan dipimpin langsung oleh Ibu Nati Nugrahati. Nah, apa-apa saja yang nanti harus disiapkan teman-teman, apalagi kemarin banyak teman-teman yang bertanya tentang DD dan sebagainya. Nah, ini Ibu ini nanti ahlinya. Demikian, ini sudah 50, kurang berapa saja. Silahkan teman-teman untuk bergabung. Nah, nanti tanya sejelas-jelasnya apa yang dimaksud dengan uji kompetensi atau sertifikasi, karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk teman-teman sebagai apa ya Bu, tandanya profesionalisme teman-teman pendamping PKH. Ya. Betul Ibu. Ya teman-teman, monggo silahkan mic-nya dimatikan teman-teman. Ini masih banyak yang hidup. Ampun, balik
Ya, supaya nanti ini perkuliahan presentasi Ibu Tati jelas, mudah didengar. Mohon izin nih teman-teman, nanti di-off-kan semua ya audionya ya. Demikian Pak Agung, silakan selanjutnya langsung aja. Sekali lagi kami dari BPWPKI Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kapus Terima Bangkok. kasih, sama-sama Bu. Ya Bu, matur nuwun, terima kasih Bu Mur Harjani, Kepala Balai. Teman-teman ini masih banyak yang mic-nya dihidupkan. Mic-nya dimatikan ya, sabar ya. Kalau mau nanya nanti saja. Ini Mas Muhammad Rosikin, mic-nya masih karena Pak Medi katanya kesini nggak, Mbak? Pak Medi. Nggak tahu. Mas Puji, monggo, mic-nya dimatikan Mas Puji. Terus ini nanti akan dibantu Mas Aji ya, Pak Agung ya, hostnya ya, untuk yang paparan. Betul Pak Agung? Betul Bu, betul. Oke. Ini sudah 49, tinggal harus 2 kelas itu harus 60 nih. Monggo teman-temannya dicolek semua. Kameranya jangan dimatikan ya, yang dimatikan mic-nya. Kalau kami nih dari BPWPKS terutama pimpinannya ini sangat on time, jadi sebelum waktunya sudah siap. Sudah siap, iya. Itu namanya komitmen Bu. Komitmen, ya betul. Tanya aja sama Pak Agung ya, Pak Agung ya, selalu on time, kecuali hal-hal yang di luar kendali kami. Tapi ketika dalam pengendalian saya ini selalu on time. Juru kunci Bu, juru kunci. Jadi murup terus. Murup itu apa hidup ya? Ya, menyala Ibu. Oh iya. Hirup. Bisa dimulai teman-teman. Teman-teman, bisa dimulai. Mic-nya dimatikan, Mbak Dwi. Oh ya, sudah. Baik, teman-teman semua, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga masing-masing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan limpahan sehingga kita diberikan kesehatan super sehat dan awet muda Ibu ya, awet cantik. Sehingga dapat bertemu dengan Ibu dalam acara materi yang sangat penting ini. Teman-teman telah hadir di depan kamera teman-teman semua adalah Ibu DRA Tati Nugrahati Sukaptinah MSI ya. MSI itu bukan master segala ilmu ya. Jadi beliau dilahirkan di Bandung tanggal 11 Februari. Tapi suka bahasa Jawa loh beliau. Oh pasti Bu, sudah melanglang Bu. Jawa. Jawa. Apalagi Madura ya Bu. Ya itu. Islam, pangkat golongan sudah tinggi teman-teman. Jadi pangkat golongannya adalah pembina utama Madya 4D. Waduh, udah keduren, udah mau nyundul plafon ya. PMT pangkatnya 1 April 2018. Unit kerjanya ini teman-teman harus tahu ya. Unit kerjanya itu di Kemensos. Kemensos di bawah Badiklit Pensos, yaitu di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial. Pensos, Peksos dan Pensos Pusbangprop PP, tenarnya seperti itu ya. Jabatan beliau kepala karena sudah mau nyundul mentok. Untuk perkenalan lebih lanjut banyak sih di sini ya. Tapi nanti bisa tanya jawab sendiri dan beliau akan menyampaikan materi kebijakan
pelaksanaan sertifikasi SDM Kesos. Jadi beliau bertanggung jawab dengan kualitas mutu SDM Kesos di sertifikasinya, kan gitu. Jadi kenapa penting sertifikasi? Teman-teman tahu banyak itu SDM dari luar negeri pada berdatangan. Kita kenapa sih Cina banyak sekali waktu saya di Ternate itu Bu, banyak makanya perlu adanya sertifikasi dari luar negeri bayar CSR itu mau memberikan bantuan ke Indonesia, dilihat dulu SDM-nya bersertifikat tidak, kan gitu. Maka inilah pentingnya Anda teman-teman semua nanti dapat 2 sertifikat, sertifikasi pekerja sosial dan sertifikat diklat ini. Jadi ini maha penting. Tentang DD itu malah justru kalau mau ngarang itu sulit. DD itu mudah kalau kita melaksanakan. Kita intervensi terhadap anak PKH, KPM, terhadap keluarga lansia, disabilitas, semua diintervensi, itulah DD. Nanti akan diterangkan oleh Ibu Tatit Nugrahati. Dan tentang sertifikasi, terus tentang Pusbangprop, kedudukannya seperti apa nanti akan dijelaskan. Kemudian LSPS itu barang apa? Kok ada di sini? Kok ada di Pusbangprop? Kok ada di Kemensos? Kok ada di tengah-tengah kalian dalam melaksanakan intervensi sosial? Nah, itu nanti akan juga dijelaskan. Kemudian isi-isi tentunya ada standarisasi, kompetensi, nilai, dan lain sebagainya. Ibu Tatit, ini teman-teman ada 60 orang. Satu dari Pemalang, Bu. Pemalang sering kita lewati ya, Bu, Pemalang ya. Pekalongan itu. Kemudian satu dari Bojonegoro, kalau orang Sunda bilang Bojonegoro. Bojonegoro, Bu. J. Teman-teman, mari kita simak bersama dan nanti yang penting sharing apa yang kita unek-unek dalam hati teman-teman semua tentang sertifikasi ditumpahkan ke sini semua. Jadi teman-teman biar tahu, karena pendekatan sosial itu ya di sini ilmunya. Pendekatan sosial beda dengan pendekatan pendamping yang lainnya. Di sini ada merubah sikap, cara pendekatan, intervensi, intake proses, kontrak, sampai dan lain sebagainya. Monggo kepada Ibu Tatit, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Aduh, udah diceritain Pak Agung makplong ya. Terima kasih. Yang pertama yang saya hormati dan banggakan bersama, di sini ada Ibu cantik yang selalu tersenyum, yaitu Ibu Murharjani ya. Beliau ini betul-betul Kepala Babis Regional 3 kalau tidak salah di Jogja. Dan saya sudah mengenal beliau. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana pelayanan publik yang paling bagus, nah narasumbernya itu Ibu Murharjani ya. Harus ada nih materi dari Ibu khusus, tidak boleh materi mengenai P2K2 saja, tapi bagaimana menjadi seorang pelayan publik yang paling bagus ya. Ini mungkin Ibu Kepala Babes bisa menjelaskan lebih panjang lebar karena ahlinya beliau ya. Kalau di Kemensos itu ahlinya beliau. Juga yang saya hormati dan banggakan seluruh jajaran yang ada di Babes Regional 3, para widya suara ya, di situ ada para panitia dan seterusnya. Juga teman-teman yang saya cintai dan banggakan dari para peserta pendamping PKH Diklat P2K2. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa saya sebagai Kapus Bangprof ya diamanatkan sampai hari ini menjadi Kapus Bangprof, Peksos dan Pensos. Kenapa bilang sampai masih sampai hari ini? Karena memang kita tidak tahu bahwa jabatan itu adalah amanah.
Jadi kita suka muter-muter ya. Kalau kita di eselon 2 tuh senang muter-muter. Nah, di mana dan di mana. Tanda-tanda ini ya, Bu. Ada sesuatu. Tapi tetap artinya kita sama ya. Di Saya mana juga, juga Bu, ini tanda-tanda. amanah ya. Amanah kita bersama, Bu Mur. Amanah di mana saja ditempatkan kita harus tetap menjalankan fungsi dan tugas kita. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung, kalau tak kenal maka tak sayang, berarti saya juga harus memperkenalkan kenapa saya ada di Pusbangpro, Peksos, dan Pensos. Tentunya ini adalah suatu jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi. Di sini tugas dan fungsi yaitu untuk melakukan sertifikasi seluruh SDM penyelenggara Kesos. Apa saja SDM penyelenggara Kesos itu? Yaitu ada 4, yaitu mulai dari pekerja sosial, penyuluh sosial, TKS, ya TKS itu ibu dan bapak ya, kemudian juga ada relawan. Ini semua harus disertifikasi. Jumlah dari seluruh SDM penyelenggara Kesos itu lebih dari 80.000 orang. Nah, yang baru tersertifikasi itu dari tahun 2016, mohon maaf, itu baru ada kurang lebih itu 35.000. Berarti masih jauh dari harapan untuk bisa mencapai seluruhnya. Nah, sudah telanjur kita berapa tahun, tapi itu juga ada sertifikatnya juga sudah hampir habis. Jadi harus ada resertifikasi. Nah, ini terus berjalan dan bergulir. Ya, kalau kita kayak ngurus SIM ya, ngurus paspor kan ada akhirnya. Jadi berapa tahun masa berlakunya. Oleh karena itu, jadi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Agung, memang betul bahwa sertifikasi untuk SDM Kesos itu mutlak dan harus. Ya, terus juga kami melakukan namanya akreditasi. Ini biar memperkenalkan. Siapa tahu para pendamping PKH melihat di lingkungannya ada satu panti yang belum diakreditasi. Itu silakan langsung laporkan ke Pusbangpro, Peksos, dan Pensos melalui rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten Kota. Jadi boleh saja secepatnya, karena arahan dari Dirjen Resos bahwa seluruh LKS yang ada di Republik tercinta ini harus diakreditasi, dan nilai akreditasi ini akan masuk di data SIG-NG. Ya, nah ini sekaligus. Jadi pendamping itu kan tidak saja tentang PKH, tapi begitu di lingkungannya ada panti yang belum diakreditasi, segera, karena bentuk dari bantuan untuk para panti itu harus terdata dan sudah diakreditasi. Nah, ini satu ilmu baru nanti untuk Bapak Ibu bisa mensosialisasikan. Selanjutnya juga kami memiliki suatu tugas, yaitu memberikan suatu kualifikasi, kompetensi bagi para SDM penyelenggara Kesos. Contohnya untuk apa? Yaitu diklat. Bukan diklat, tapi BIMTEK dan pengembangan. Itu tugas kami, khususnya kami ada di bidang pekerja sosial dan penyuluh sosial. Itu hanya 2, karena ASN yang ada di tanggung jawab oleh Kementerian Sosial itu hanya pekerja sosial dan penyuluh sosial. Selanjutnya juga Kementerian Sosial itu khususnya Pusbangpro harus membentuk lembaga sertifikasi, karena saya Pusbangpro itu mempunyai tanggung jawab tadi mensertifikasi. Sertifikasi bukan oleh kami langsung, tapi ada namanya petugas yaitu dari LSPS. Juga selanjutnya akreditasi, sama kami namanya Balaks. Jadi ada 2 ya. Nanti kalau tanya, kalau ada akreditasi untuk panti itu namanya akreditasi dan namanya Balaks. Kalau SDM yaitu adalah lembaga sertifikasi profesi pekerja sosial. Sebetulnya pekerjaan sosial ya.
Nah, ini yang sudah dijalankan. Bapak Ibu akan menjadikan suatu kebanggaan karena saat ini insya Allah tanggal 9 itu kami presentasi di depan BNSP. BNSP itu apa? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh kami itu terdaftar di BNSP. BNSP ini adalah satu badan eselon 1 yang mempunyai tanggung jawab sertifikasi SDM seluruh Indonesia, dari seluruh KL. Jadi nanti kalau data sosial, TKS itu sudah bisa. Nah ini dan LSP itu harus izin. Dan izinnya itu pakai ujian. Alhamdulillah ujian kita tinggal final. Insya Allah tanggal 9 saya disidang, jadi presentasi, istilahnya di presentasi dan mudah-mudahan bisa lulus, langsung bisa keluar lisensi lembaga sertifikasi yang berbasis internasional atau nasional ya. Jadi berdoa saja, berarti nanti Bapak Ibu akan bangga dengan ada logo Garuda, logo Kemensos dan logo LSP. Baik Bapak Ibu, ini tadi bercerita supaya kalau mengenal dulu ya Pusbangprof tadi. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya di dalam Pusbangprof, karena ini terkait dengan sertifikasi SDM, tadi yang sudah saya jelaskan, itu kita ada LSPS ya. Ini kenapa LSPS? LSPS ini adalah satu lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial. Pekerjaan, jadi bukan pekerja, pekerjaan. Arti pekerjaan mencakup tadi 4 SDM penyelenggara KESOS ya. Dan LSP ini adalah hasil dari bentukan Permensos dan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Dikatakan bahwa untuk menetapkan kualifikasi SDM penyelenggara KESOS itu harus memiliki sertifikasi yang dinilai oleh lembaga independen. Siapa itu independen? Yaitu LSP. Mereka pesertanya bukan dari anggota Kementerian Sosial, ya. Andaikan anggota Kementerian Sosial tapi dia berbentuk independen. Itu biasanya kita ambil dosen, ya. Kemudian juga ada dari lain, ada dari praktisi, ada dari perguruan tinggi di luar Poltekkes ya. Dan itu semuanya diuji memakai kalau istilah pegawai negeri di OB ya. Jadi diseleksi. Dan seleksinya persis kayak seleksi seorang dokter ya. Jadi pakai macam-macam. Nah, itu. Jadi mereka lembaga yang independen. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa LSPS ini dibentuk sebetulnya sejak tahun 2009. Waktu itu zaman menterinya Pak Batiar Hamzah. Ya, karena apa sudah gondang dan ramai bahwa sertifikasi SDM itu perlu bagi pekerja sosial, profesional dan TKS ya. Nah, ini perlu. Nah, selanjutnya dirubah pada Permensos nomor 16 tahun 2012. Ini tentang sertifikasi PEKSOS dan TKS melalui LSPS. Ini masih kecil sekali dan nanti insya Allah bisa keluar tidak lagi hanya PEKSOS dan TKS, tapi para SDM penyelenggara KESOS. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan cukup berbangga kalau kita sudah disertifikasi. Artinya apa? Kita sudah memiliki kompetensi dan terjamin mutu dan kualitasnya. Oleh karena itu, nanti setelah diklat P2K2, Bapak Ibu akan dibintek oleh kami selama 1 hari, nanti akan dibagi per kelas, ya tetap seperti kelas P2K2 ini, Bapak Ibu hanya 1 hari. 1 hari itu full materi dari kami, dan selanjutnya kami beri materi bacaan. Jadi bisa sistem daring, Bapak Ibu bisa membaca. Dan di tengah-tengah nanti Bapak Ibu sambil melakukan namanya tadi deskripsi diri ya. Nanti kita akan kupas habis apa-apa saja yang dimaksud dengan kognitif dan deskripsi diri. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu sudah mengenal kenapa ada di Kementerian Sosial, kenapa Pusbangprof dan kenapa ada LSPS. Bapak Ibu yang saya hormati, next ya. Next. Nah, ini di sini nanti ada sertifikasi SDM kesejahteraan sosial.
tadi kenapa sih saya harus disertifikasi? Nah, kan tadi sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Pak Agung, juga dengan Ibu Kepala Babes, ya, mengatakan bahwa sertifikasi itu merupakan pengakuan terhadap kualifikasi. Sekali lagi, kualifikasi dan kompetensi. Bapak Ibu, kualifikasi dan kompetensi ini tidak serta-merta dibuat oleh kami, tapi ini dilakukan dengan melalui pembahasan yang cukup panjang dengan Bappenas, DJA, dan seterusnya. Ya, dan yang paling terhebat adalah untuk SDM pendamping PKH, itu yang sudah lulus untuk kualifikasi dan kompetensinya. Ya, jadi cukup berbahagia bagi para pendamping PKH. Yang lainnya sedang digodok habis ya, karena saya harus membuat 14 kualifikasi dan kompetensi, karena ada pendamping kube, pendamping anak, wah itu semuanya sudah berbeda kualifikasinya. Belum penyuluh sosial, belum relawan, yang tagana, wah banyak sekali. Itu PR ya. Mudah-mudahan saja bisa dikerjakan. Kemudian selanjutnya, sertifikasi itu untuk menentukan tadi kualifikasi dan kompetensi. Ya, jadi Bapak Ibu supaya bisa tahu. Jangankan untuk Kementerian Sosial, di Kementerian PU, dulu namanya PU Kemenpera ya, itu bagian yang hanya membuat semen aja harus ada kompetensi, sertifikat uji kompetensi. Begitu juga yang masak, itu juga harus ada kompetensinya. Sekarang semua harus ada standar kompetensi. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang hari ini hadir dan hari ini bisa mendengarkan, artinya Bapak Ibu insya Allah bisa mencapai bagaimana menjadi SDM pendamping PKH yang memiliki standar kompetensi. Ya, nah jadi tadi sudah kita mengenal sertifikasi. Lalu apa sih tujuan sertifikasi? Yaitu melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas, agar Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaannya sebagai pendamping ya kepada para KPM itu yang berkualitas. Karena kita tak meyakinkan seperti hotel. Kenapa disebut hotel bintang 5? Meyakinkan. Saya tidur di hotel bintang 5, pasti di situ sudah ada namanya makanan sarapan paginya pasti macam-macam ya. Pasti di situ ada dokternya, pasti di situ ada kolam renangnya. Nah, itu pelayanan-pelayanan. Begitu juga Bapak dan Ibu. Oh, ini mempunyai sertifikat. Wah, ini punya sertifikat berarti betul-betul dia kompeten ya, jadi punya sertifikat. Kemudian memiliki tanggung jawab profesional. Karena setiap yang menjabat jabatan tadi penyelenggara Kesos harus memiliki profesionalitas sebagai SDM penyelenggara Kesos. Pengakuan atas kualifikasi karena Bapak Ibu akan terdaftar di Kementerian Sosial, SIKNC maupun di BNSP. Yang keempat, memberikan kepastian hukum bahwa Bapak Ibu bisa melakukan ini karena sudah diuji, baik diuji oleh Diklat P2K2, kayak uji komprehensif nantinya. Bapak Ibu kalau lulus berarti Bapak Ibu sudah paham ilmu-ilmu tentang pendamping PKH itu sebetulnya seperti apa. Itu kan diajarkan, lulus, nah itu sudah kompeten. Begitu juga lulus dari UKOM, kompeten juga ya. Nah itulah satu dinamika dari tujuan sertifikasi kita semua. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, next. Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa Bapak Ibu ini semua dilakukan karena memang ada dasar hukum sertifikasi. Sudah dijelaskan tadi. Ada Undang-Undang Nomor 11 ya tentang kesejahteraan sosial dan mandat sertifikasi bagi Peksos dan TKS. Silakan nanti baca ya. Malah di undang-undang mensyaratkan Peksos itu di Undang-Undang Nomor 13 tentang FN, 11 tahun 2012 tentang anak dan seterusnya. Apalagi ada undang-undang yang baru tentang pekerja sosial. Sama itu juga harus disertifikasi. Tapi ini khusus untuk pendidikan Peksos. Permensos, nah ini untuk Bapak dan Ibu, Permensos nomor 16 tahun 2012 ya tentang sertifikasi Peksos. Permensos nomor 3 tentang sertifikasi pekerjaan sosial profesional.
dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ini dasarnya ada uji kompetensi ini karena ada dasar hukumnya, mulai dari undang-undang sampai dengan Permensosnya. Ya, jadi nggak usah khawatir, jangan ragu, jangan galau bahwa ngapain sih ujian capek-capek mikir melulu. Nah, apa saya nanti dinaikin gajinya? Tidak juga ya. Artinya tetap itu adalah kewenangan dari direktoratnya. Tapi direktorat kemarin Pak Rahmat itu direkturnya sudah bicara. Wajib bagi seluruh pendamping PKH itu ikut uji kompetensi. Karena kata Pak Dirjen bilang ini sebagai satu bukti persyaratan mereka untuk melanjutkan ujian kompetensi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya sertifikat kompetensi itu sudah punya SIM. Ya, SIM persyaratan. Surat izin, bukan surat izin mengemudi ya. Surat izin makan bukan, surat izin apa bukan ya, tapi surat izin bagaimana nanti Bapak Ibu akan melanjutkan ke tingkat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu jenjang karir ya, yang harusnya bisa menjadikan satu langkah yang terbaik bahwa Bapak Ibu kompetensi harusnya ada pengembangan sertifikasi, ada pengembangan karir ya. Siapa tahu nanti kalau ada tes untuk Korkap ya Korwil harus yang sertifikat. Nah, karena Korwil dan Korkap pun harus punya sertifikat. Ini harus ke depan semua harus sertifikat ya. Nah, jangan sampai kalah Bapak Ibu. Nah, itu adalah tadi kegiatan jadi dasar hukumnya. Ya. Lalu, kenapa ada uji kompetensi penyelenggaraan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial? Uji kompetensi adalah penilaian kualifikasi. Jadi Bapak Ibu ini nanti akan diuji, ujinya ada dua, secara kognitif dan secara deskripsi diri. Kalau kognitif ini biasanya ujiannya yaitu ujian multiple choice. Bapak Ibu tinggal multiple choice saja. Nanti pas BIMTEK akan dikasih materinya seperti apa yang akan dikeluarkan. Tapi bukan bocoran ya. Kalau bocoran masanya bohong. Masa kompetensi mau dikasih bocoran ya. Minimal kisi-kisi lah. Minimal bacaannya ya. Jadi bagaimana sih untuk menjadi profesional sebagai pendamping PKH. Nah, kemudian kualifikasi menunjukkan keahlian. Ya, nah ini penyelenggara sertifikasi tadi yang sudah saya jelaskan. Next, biar cepat, biar nanti kalau ada pertanyaan. Standar kompetensi yang menggambarkan tadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bapak Ibu nanti ada 3 unsur. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan nanti akan dilihat pada saat uji kognitif yang dilakukan melalui satu sistem, yang satu sistem itu Ibu Bapak hanya tinggal memilih multiple choice ya. Memilih tapi juga hati-hati, kadang-kadang menjebak. Ini yang harus betul-betul dipahami. Ya, kadang-kadang jawabannya mirip-mirip. Nah, ini perlu ketajaman dan analisis kita. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu akan bisa. Nah, ini standar kompetensi tadi sebagai pengguna dan seterusnya. Dan yang paling penting di sini adalah sebagai pelaku untuk pengalaman praktek. Ya, next. Ini perangkat sertifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta P2K2, bahwa perangkat sertifikasi ini tidak saja kami Kemensos dengan ASPS. Tidak, kami ada sekretariat. Nanti sekretariat itu dia mengolah tata usaha sertifikat. Pendaftaran Ibu dan seterusnya. Ibu dan Bapak. Ada asesor. Asesor itu ada kami sebut asesor itu yang terdiri dari Widya Iswara dan para ahli-ahli yang bisa memberikan rekomendasi dan penilaian dalam uji kompetensi. Begitu juga bagi LSPS. Ya, bagi LSPS juga nanti itu ada jelas LSPS itu pasti ada karena dia yang bertanggung jawab mengangkat asesor mereka. Dan Kemensos yang menetapkan standar kompetensinya, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para SDM penyelenggara Kesos, yang khususnya ikut uji kompetensi.
Bapak Ibu yang berbahagia, next ya. Ini saya ada berapa waktunya. Dinamika proses sertifikasi. Tadi respon sertifikasi. Sertifikasi ini adalah suatu hak Bapak Ibu sebagai pendamping PKH. Karena Bapak Ibu adalah SDM penyelenggara KESOS. Bapak berhak mendapatkan sertifikasi. Ya, dan ini merupakan satu kewajiban. Ingat, sertifikasi yang kami keluarkan secara gratis. Ibu bapak itu hanya mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial. Nggak usah kemana-mana. Ya, kalau mendapatkan dari organisasi sosial, monggo saja, tapi tidak diperkenankan untuk membayar. Kami tidak ada membayar, karena ini sudah dibiayai oleh pemerintah. Karena pemerintah begitu antusias bahwa seluruh SDM penyelenggara KESOS itu harus berkualitas. Makanya digulirkan dana yang besar untuk sertifikat. Nah, implementasi dari sertifikat apa? Penghargaan, kepercayaan diri. Yakin Bapak Ibu, gue kan udah diuji, kan? Gue kan udah punya kompetensi dan seterusnya. Ya, kemudian juga kita merasa dihargai dan sayangnya, nih ini sayangnya masih belum ada regulasi penyerta untuk penghargaan terhadap sertifikasi. Mungkin ke depan ya, artinya bagi nilai yang besar, bagi yang sudah memiliki sertifikat itu bisa diseleksi lagi, bisa menggantikan korkap, korwil atau yang sudah, misalnya kalau kita pensiun kali ya, sudah masa habis atau ada penambahan SDM, Bapak Ibu bisa melamar menjadi korwil atau korkap. Nah ini yang belum ada regulasi dan itu yang sedang kita bahas bersama Pak Dirjen Linjamsos dan Bappenas ya. Partisipasi stakeholder yang ikut tadi tetap di sini aspeksi dan seterusnya. Kemudian, nah ini sertifikasi yang sekarang ini karena saat ini zamannya bukan zamannya edan, tapi zamannya elektronik. Semua di elektronik. Ada dulu namanya sistem luring daring, sekarang asinkronus dan sinkronus ya. Aduh, kesan bagus sih istilahnya, saya sampai bingung ya. Tapi itulah bahasa-bahasa gaul ya. Kalau kita gaul kan ada BT, BBB ya, itu bahasa gaul itu ya. Ini juga gaulnya asinkronus dan sinkronus. Ya, inilah anehnya itu ya. Nggak tahu nanti tahun depan namanya apa lagi. Nah, Bapak Ibu tadi perangkat sertifikasi masih terbatas untuk Exos, Generalis, dan TKS. Ini yang tadi SDM 4 tadi itu belum seluruhnya. Tahun ini akan kami galakan penyuluh dan relawan. Ya, saya mau tanya apakah dari Bapak Ibu ini ada yang jurusannya pekerja sosial? Nah, kalau alumni dari Peksos, wah ini akan lebih memahami ya, dan bisa ikut 2 ujian. Bapak Ibu bisa ikut 2 ujian, karena jangan sampai ada yang sudah ikut pada waktu tahun lalu, bagi yang sudah memiliki uji kompetensi pekerja sosial itu nggak usah ikut. Ternyata tidak boleh sekarang. Aturan sekarang sertifikat untuk para pendamping PKH akan berbeda sertifikat untuk pekerja sosial. Jadi nggak bisa, karena nanti ini akan dimasukkan data. Jangan sampai namanya Ibu Tati sebagai pendamping PKH, tapi dia tidak punya sertifikat. Padahal dia sudah ikut sertifikasi pekerja sosial. Tidak, jadi tetap harus mengikuti uji kompetensi sertifikasi bagi pendamping PKH. Itu biasanya TKS pendamping PKH. Ya, dan bagaimana Bu kalau untuk DD-nya? Silakan pakai saja DD yang kemarin. Kalau yang sudah ikut ujian, ambil yang itu tinggal dikirimkan lagi. Itu masih bisa. Tapi tetap uji kognitifnya harus diikutkan ya. Karena nanti akan ada 2 nilai yang harus bisa dikeluarkan. Bapak Ibu selanjutnya ada sertifikasi dan okupasi. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini perjuangan kami menciptakan satu role model bagaimana okupasi ini kemampuan dari Bapak Ibu sebagai penjaminan mutu ini yang masuk ke BNSP ya. Itu next saja.
Kemudian ada lagi di sini mengenai transisi sertifikat. Ya, transisi ini Bapak Ibu nanti ukur itu nih itu sampai tahun 2024 itu masih menjadi tanggung jawab kita Kementerian Sosial, khususnya untuk TKS relawan dan penyuluh sosial. Tapi kalau untuk pekerja sosial profesional itu sudah ada di lisensinya Dikti perguruan tinggi, ya. Ini siapa tahu nanti Bapak Ibu yang pekerja sosial itu harus mengampuh pendidikan di jurusan profesi pekerja sosial, ya. Insya Allah yang sudah ada Poltekkes dan Unpad, ya, tinggal UI nih katanya mau buat. Ini belum ada, padahal sudah ditunggu tahun 2022 itu harus ada perguruan tinggi yang khusus tentang melahirkan para profesional pekerja sosial, ya. Bapak Ibu, saya ngomong terus kan, nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak bosan, ya. Nah, ini model uji kompetensi. Ini ada gambarnya. Ini gambarnya. Nah, ini ada model uji kompetensi sertifikasi langsung. Nah, sertifikasi langsung ini siapa tahu nanti untuk para pendamping PKH, tapi nggak mungkin ya punya pengalaman praktek 15 tahun, karena PKH saja baru tahun 2007 kan. Berarti baru 13 tahun. Usianya atau usianya 45 tahun ke atas, dia bisa mengikuti sertifikasi langsung. Apa saja? Nanti ada uji kompetensi portofolio. Portofolio itu ya deskripsi diri, ya, dan ujian wawancara. Nah, ini itu ada sertifikasi langsung, itu jalurnya jalur reguler. Ada lagi penilaian langsung, ini jalur reguler juga. Saya masih kurang kata-katanya jalur reguler sebetulnya, ya. Nah, itu juga bagi yang punya pengalaman praktek minimal 2 tahun. Ya, itu adalah yang D4 S1 non kesos. Ya, mungkin di pendamping PKH ini ada yang bukan peksos, nggak jadi masalah. Ya, nanti bisa mengikuti ada jalurnya. Tapi kalau ini jalur reguler, karena mereka sudah punya pengalaman praktek minimal 2 tahun. Ada lagi yang namanya melalui pelatihan. Nah, Bapak Ibu tuh yang masuk pelatihan, ya. Nanti ada pelatihan dasar peksos, yaitu yang tadi P2K2. Jadi Bapak Ibu berhak mengikuti uji kompetensi, ya. Sebetulnya ini nanti harusnya ada ujian praktek, tapi ujian praktek Bapak Ibu ini adanya nanti di dalam portofolio. Penjabarannya ditulis, ya, seperti tadi kata Pak Agung, bahwa bagaimana kan Bapak Ibu sudah melakukan untuk pendampingan kepada KPM, bagaimana mengajak KPM untuk mau pergi ke pemeriksaan kandungan, anak-anak ke sekolah, dan seterusnya. Itu kan ada. Dan bagaimana teori dan metodenya, itu nanti yang dituliskan di portofolio, ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, seperti apa sih proses sertifikasi itu? Nah, proses sertifikasi, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih paham ya. Saya kalau kecepatan dikasih tahu ya. Ini nanti akan ada proses pengumuman. Jadi nanti setelah selesai P2K2, Bapak Ibu besoknya masuk ke link. Satu link yaitu link untuk link WA group uji kompetensi. Karena sekarang tidak langsung, karena apa? Takut mengganggu. Kan Bapak Ibu sekarang diem aja. Kalau kami isi di situ, Bapak Ibu akan tidak konsentrasi. Jadi ilmunya terbelah-belah. Jadi Bapak Ibu nanti hanya 1 hari yang terus manteng di depan komputer atau depan HP. Besoknya Bapak Ibu tinggal konsultasi saja. Ya, itu kapan saja, mau pagi, siang, sore, malam boleh. Tergantung dari asesornya, tapi ya. Asesor memberikan jadwalnya jam berapa, dan itu bukan untuk tatap muka, tapi hanya mengirimkan 1 lembar kerja dari pengalaman bekerja yang disebut dengan deskripsi diri. Permohonan sertifikasi administrasi ini kan sudah nanti Bapak Ibu dikasih link dan Bapak Ibu akan mendaftar. Dalam link itu ada pendaftaran nama, tati, sudah memiliki sertifikasi apa belum, dan seterusnya. Itu ada ya. Nanti seleksi administrasi,
Kalau sudah oke, semuanya terisi, kita lakukan BIMTAK yang 1 hari itu. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk bisa melakukan uji kompetensi, ya, dan akhirnya nanti mendapatkan 1 penilaian. Bagaimana penilaian itu? Penilaian itu nanti akan dinilai oleh asesor. Ya, asesor, kemudian nanti nilainya itu Bapak Ibu bisa memperbaiki kalau tidak salah hanya 2 kali, ya, artinya memperbaiki 2 kali kalau dalam pembahasan deskripsi diri. Keputusan sertifikasi ini kita rapatkan oleh Dewan Kehormatan. Bapak Ibu kalau sudah lulus, tapi keputusannya seperti apa tetap harus dibahas. Ini akan mendapatkan sertifikat yang berlaku 5 tahun. Hebat kan? Khususnya kalau untuk Peksos itu ada izin praktek, ya. Dan nanti kalau yang sudah habis waktunya bisa diresertifikasi. Ya, slide 16 Bapak Ibu biar tahu. Nah, sekarang kita sudah pada jalurnya kita saat ini. Nanti Bapak Ibu yang tadi sudah calon, ya, calon yang tadi, nah itu sudah ada pengumuman, rekomendasi, terus merupakan sertifikasi. Bapak Ibu next kepada tadi, login. Bapak Ibu akan login ke satu sistem, link, ke satu link. Pokoknya ini Ibu Bapak memahami dulu, karena nanti ada 1 hari khusus mempelajari ini dan menggunakan sistemnya seperti apa akan kami lakukan BIMTEK. Ya, jadi nggak usah khawatir. Aduh piye iki aku gak iso, apa gak iso ya? Pemalang karo Bojonegoro, ya, Bojonegoro. Nah ini dan seterusnya nanti ada tadi penilaian DD. Penilaian DD ini NA itu nilai asesor ke-1 dan nilai asesor ke-2. Bapak Ibu itu nanti akan dinilai oleh 2 orang. Nah, misalnya Bu Tati mengerjakan DD dinilai oleh Pak Agung dan oleh Ibu Murharjani. Nah, gitu. Jadi nilainya betul-betul. Dan nilai DD ini akan lebih tinggi nilainya. Kalau Bapak Ibu bisa dapat 80, lalu kognitifnya dapat 70, itu udah pasti lulus, ya. Atau 65 mungkin kognitifnya bisa juga lulus karena DD-nya dapat 80. Ini makanya DD terus kejar, ya, asesornya kejar, belajar bagaimana bentuknya yang bagus. Selanjutnya nanti setelah itu kita akan dapatkan sertifikat, ya. Itulah Bapak Ibu sepintas yang saya jelaskan bahwa sertifikasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa itu saya membuka pertanyaan untuk Bapak dan Ibu, kira-kira mana yang belum dipahami atau yang masih perlu penjelasan, saya siap, saya tunggu dan saya kembalikan ke Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, mute-nya, unmute. Oh ya, terima kasih Ibu. Teman-teman, sekarang gilirannya teman-teman bicara yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tati secara panjang lebar. Tentunya ada hal-hal yang belum jelas, belum paham. Monggo, waktunya tinggal berapa hari ya Bu untuk UKOM-nya. Dan ini yang membuat teman-teman gelisah Bu. Banyak yang japri kami, banyak yang masang status karena tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah jelas, maka senyumnya berbinar-binar Bu. Senyum kayak Pak Agung. Ibu. Mari teman-teman, siapa yang mau bertanya, silahkan gunakan kesempatan ini. Tes. Ya, monggo. Siapa? Halo. Ya, silahkan. Mas. Dari
Atau Dari Pak, mana, pendamping mana, terus berapa jumlah pendampingnya? Monggo silahkan. halo, Perkenalkan. halo Pak Agung. Ji? Ya dari pendamping Kecamatan Dader Bojonegoro, Bapak. Ya. Jumlah pendamping berapa, Mas? Ada 12 Kecamatan Dader. 12 kecamatan, Ibu. Monggo 12 silahkan, Mas. 12 Langsung pendamping, saja. Bapak. Ya. Itu tanya kepada Bu Tati ya. Tadi disebutkan ada melalui tahap Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Gitu ya, Bu ya? Ya Pak. Ya Pak Ato. Iya. Betul, BNSP. Nah, itu kalau boleh tahu itu yang sudah masuk dalam BNSP itu profesi apa aja, Bu? Selain mungkin Exos gitu. Ya. Nanti dijawab barengan aja ya. Ya. Yang kedua, ada pertanyaan kedua nih, Bu. Ya. Ini saya kayak melihat program PKH itu sama dengan semangat program global yang istilah kelarnya itu SDG gitu, benar apa enggak, Bu? Ya SDG. Ya, ya. Itu saja, Bu. Pak Agung, terima kasih. Matur nuwun Mas Ato. Ya. Di Bojonegoro, Bu. Siapa lagi, teman-teman? Ayo, apa sudah paham tentang penulisan DD? Apa enggak mau bocoran tentang DD? Bocor gimana yang melaksanakan jenengan semua? Monggo. Anda kalau sudah tersertifikasi itu kalau ada kasus atau apalagi tersangkut hukum, Anda bersertifikat, Anda punya payung hukum, Anda dilindungi. Maka itu penting sekali ini. Anda juga berhak masuk ke yayasan-yayasan yang bayarnya dari luar negeri. Anda sudah bersertifikat. Itu pasti diterima karena bantuan datang itu dilihat dulu. Ada nggak SDM yang bersertifikasi pekerja sosial? Gitu. Jadi ini penting sekali, monggo. Kayaknya setengah-setengah ya, antara bingung dan takone opo gitu. Untuk Gak sementara apa-apa. monggo Ibu. Untuk sementara monggo Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ini belum seutuhnya memahami atau sudah paham ya, karena dari teman-teman sebelumnya kan sudah ikut bahwa nanti akan ada uji kompetensi dan seterusnya. Dan Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa semua yang masuk deskripsi diri itu ada sudah di dalamnya itu kita tahu, jangan copy paste ya. Dan copy paste itu ketahuan copy paste. Jadi perlu hati-hati ya, kalau mau dikit-dikit dirubah kan jadi bagus ya. Ini sedikit bocorannya ini Pak Agung. Jadi jangan copy paste banget, maplek gitu. Kalau orang nyontek tuh ya jangan maplek gitu loh ya. Tapi bisa sedikitlah diinovasi ya. Ini perlu. Jadi deskripsi diri ini kan saya yakin semua pasti bisa. Hanya memang mungkin yang dievaluasi oleh kami itu deskripsi diri mungkin Bapak Ibu jarang menulis ya. Jadi merangkai kata gitu loh. Jadi maksudnya mah kalau suruh ngomong pasti bisa. Tapi merangkai kata itu loh. Nah ini memang tidak di Bapak Ibu saja. Memang untuk generasi sekarang ini untuk menulis merangkai kata itu susah. Seperti nyanyian Pak Agung. Apa nyanyiannya yang SBY itu merangkai kata. Terus gimana Pak Agung? Cukup bicara. Nah itu karena itu nggak bisa sangat susahnya ngomong, jadi susahnya merangkai kata, merangkai kata tapi merangkai nulisan ya. Itu mungkin Pak Agung ya. Kalau yang sudah deskripsi diri itu yang seperti itu. Jadi sebetulnya saya yakin kan semua sarjana pasti udah nyusun skripsi lah. Iya skripsi kan udah nyusun seperti itu. Nah yang kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang nyusun kata pembuka aja, waduh, kalau bisa sampai cimpalian ya. Baik, saya menjawab dari Pak Ato dari Bojonegoro. Ya, Pak Ato, jadi tadi yang saya katakan BNSP,
itu adalah satu lembaga badan negara ya yang mengurusi tentang sertifikat bagi para jabatan profesional. Jadi SDM itu harus profesional, yang lembaga lisensinya tuh LSPS tadi itu harus terdaftar. Jadi kalau kita punya PT atau kita kan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, itu harus mendapat lisensi dari notaris, ya kan, harus seperti itu. Nah, sertifikat LSPS ini itu harus sudah lembaga independen yang disahkan oleh namanya BNSP. Itu mau masuk ke BNSP, mendapat BNSP ini susah sekali, ya. Dan alhamdulillah kita sudah berapa kali tahapan, tinggal kita presentasi sidangnya. Sidangnya tuh tinggal lulus tidaknya, ya. Tes-tes yang selanjutnya sudah lulus, alhamdulillah. Nah itu yang baru pertama yang baru mendapatkan itu adalah asisten pekerja sosial yang dari Kementerian Sosial. Saya tidak berbicara KL yang lain ya, KL lain sudah banyak. Dokter itu juga dari sana ya, dokter, terus yang PU ya, membuat jalan, itu betul tadi kata Pak Agung. Sudah dapat sertifikat dengan logo Garuda, itu kebanggaannya luar biasa ya, karena berarti sudah lengkap semua. Nah yang ini Bapak Ibu yaitu sudah juga lembaganya sudah didaftarkan ke BNSP, dan BNSP pun sudah tahu bahwa ada pendamping PKH yang sudah mendapatkan namanya uji kompetensi. Dan ini yang baru masuk. Tadi kalau asisten pekerja sosial itu adalah untuk level SMK, ya, dulu namanya SMPS, nah sekarang SMK yang punya jurusan Kesos. Itu sudah, saya tahun ini akan mengeluarkan sertifikat sebanyak kurang lebih 800 ya SMK yang akan ikut uji, karena mereka banyak dipanggil di Jepang, itu ditanya. Tadi betul kata Pak Agung, ditanya, punya nggak lisensi dari lembaga sertifikat kompetensi. Nah itu alhamdulillah. Jadi dengan dikeluarkannya satu SK sudah keluar yang asisten, nah sekarang tinggal pendamping PKH, tinggal satu langkah lagi dan baru masuk pendamping PKH. Yang lainnya belum, untuk relawan belum. Ini masih digodok terus, ya. Jadi yang sudah ada adalah tadi asisten pekerja sosial dan pendamping PKH. Jadi itu ya, alhamdulillah. Yang lainnya belum. Pendamping hidup aja adanya terdaftar di KUA, ya kan? Kalau pendamping hidup nggak di BNSP, masa suami atau istri profesional kan enggak ya? Atau ada kualitas. Ya? Kualitas, benar nggak Bu Dwi, Mbak Vika, Pak Dani, ya, Mas Fajar? Apa ada nggak ya suami yang di BNSP? Enggak juga ya, tapi ada di KUA. Keluar buku dari KUA aja udah demen banget dah. Berarti saya sah jadi bojomu, kan? Ya, bojomu benar ya. Saya nggak ngerti nih bahasa Jawa. Bojomu. Karena saya tadi bacanya Bojonegoro, saya takut ya. Bojonegoro karo bojomu kan. Jadi itu ya Pak Ato. Jadi yang di BNSP. Lalu apakah iya dari pendamping PKH itu ada di SDGs? Iya, nanti untuk para KPM itu nanti ke depan kan harus ada perubahan, bukan hanya penerima. Sekarang Bapak Ibu, mohon maaf sekali, apa selama seumur hayat Republik tercinta ini, para KPM itu akan menerima bantuan? Berhasilkah kita kalau seseorang selama 10 tahun menerima bantuan? Itu artinya kita sendiri yang tidak bisa memotivasi mereka. Oleh karena itu, kenapa ada pelatihan P2K2, BIMTEK tentang pendamping PKH yang dilakukan oleh Linjamsos, itu supaya menciptakan jiwa kewirausahaan kepada para KPM. Nah, nanti Bapak Ibu nggak akan kehilangan pekerjaan, ya, karena KPM-nya udah dilatih para pendamping PKH. Nah, ini harapan dari SDGs itu seperti itu. Para KPM itu tidak jadi penerima saja, dia harus cepat lulus. Ya, graduasi. Kan sekarang baru KPM belum lulus semua, ya kan? Terus aja menerima, kasihan beban pemerintah.
terus memberikan bantuan. Lebih sedikit kita memberikan bantuan, itu berarti Bapak Ibu para pendamping PKH sudah berhasil. Ya, misalnya tadi Pak Ato punya KPM-nya ada 200, yang sudah lulus tidak usah menerima bantuan PKH ada 100. Wah, ini geger nanti. Bisa dunia belajar dari Pak Ato. Bagaimana sosok seorang Pak Ato pendamping PKH yang betul-betul berkualitas. Oh, ternyata sudah ikut pelatihan P2K2. Oh, sudah punya sertifikat. Nah, ini kan itu ya maksudnya ya Pak Ato ya. Jadi tentu ada suatu perubahan. Harapan kami selalu ada satu perubahan. Ya. Nah, ini yang lainnya seperti itulah. Silakan bertanya lagi. Monggo Pak Agung. Terima kasih Bu. Demikian Pak Ato sudah paham SDGs-nya tadi. Ternyata banyak ya 800 sertifikat. Gimana? Pak Ato sudah paham? Oh, sudah Pak. Oh, yang lain? Ya. Lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fajar. Silahkan perkenalkan, langsung bertanya kepada Ibu. Ya, selamat pagi semuanya, Bu Tati, Pak Pagi. Agung. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bu, nama saya Fajar Jairudin, asal dari pendamping Comal Kabupaten Pemalang. Nah, ini bersama-sama seangkatan ada 30 pendamping Bu di Pemalang. Mau menanyakan Bu, jadi tahun 2018 Pemalang kan mengadakan sertifikasi uji kompetensi mandiri Bu. Dulu diikuti ada 50-an pendamping, dan itu kebetulan dulu saya menjadi operator Bu, APD operator. Nah, sekarang sudah reposisi menjadi pendamping baru 6 bulan. Ini teman-teman beberapa yang angkatan ini mau menanyakan, kan dulu sudah mengikuti ujian. Dengan adanya ujian ini kembali, apakah harus mengikuti, apakah cukup mengirim tadi yang disampaikan Ibu tadi, mengirimkan deskripsi diri yang dulu seperti itu. Ini teman-teman masih bingung, barangkali ada informasi dari Ibu tadi mengenai itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Mungkin ada yang sama Pak Agung pertanyaannya atau bagaimana? Itu tadi Mas Fajar Bu bertanya tentang ya, dulu memang ada sertifikasi mandiri. Terus di Jogja juga pernah ada juga di beberapa tempat, barangkali waktu Pak Lubis kalau nggak salah itu dulu Bu. Nah, terus ini Bu ada satu lagi, lama sertifikatnya itu berapa lama, atau sepanjang masa seperti nyanyian atau monggo Ibu. Ya, baik Mas Fajar. Kalau tadi lama sertifikat sebagai yang sudah saya jelaskan di paparan itu berlaku 5 tahun ya. Kalau tadi ada di jalur sertifikat di slide nomor 15 sudah dijelaskan itu sertifikat berlaku 5 tahun. Nah, terus untuk ini Mas Fajar ya dari Pemalang, memang ini kan tadi sebetulnya sertifikasi ini kan sudah berjalan lama ya. Kemudian tadi UPOM mandiri. Sekarang bentuk sertifikatnya itu apakah sertifikat bagi pekerja sosial atau sertifikat TKS. Nah, ini TKS pendamping PKH. Boleh saya tahu apa waktu itu yang 50 orang ini? Pak Fajar. Mas Fajar, kalau nggak salah pekerjaan sosial, Bu. Oh, kalau pekerjaan sosial sertifikatnya itu memang dulu pernah ada tentang mandiri. Saya tidak tahu ya, itu namanya jalur reguler. Ya, nah 50 ini biasanya waktu itu mendaftar melalui satu organisasi sosial yaitu IPSPI kalau tidak salah waktu itu ya. Nah terus kemudian mereka berkirim surat ke Pusbangprov. Nah Bapak Ibu sudah awal tadi saya jelaskan bahwa yang ada sertifikat untuk saat ini karena posisi Bapak Ibu adalah pendamping PKH, maka Bapak Ibu yang diuji adalah pendamping PKH.
ya, pendamping PKH. Jadi sertifikatnya nanti ditulis kompetensi di bidang TKS pendamping PKH. Nah, jadi kalau kita menawarkan keahlian kita, kompetensi kita ada buktinya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan satu sertifikat pekerja sosial, itu berbeda. Nanti bobot pertanyaannya pekerja sosial dengan TKS itu berbeda. Apalagi nanti ada relawan, apalagi nanti ada penyuluh. Nanti Pak penyuluh padahal dia alumni dari jurusan Kesos, pernah ikut uji kompetensi tentang pekerja sosial. Lalu kalau ditanya, yang akan dipilih yang punya kompetensi penyuluh, nggak bisa ini sertifikat pekerja sosial disebut kompetensi di penyuluh, tidak bisa. Karena apa? Jalur dari pertanyaan, jalur dari wawancara, jalur dari deskripsi dirinya, itu ada sedikit perbedaan. Ya, tapi bagi yang sudah, tadi yang Mas Fajar katakan, kalau memang itu akan diikutkan, itu deskripsi dirinya bisa diimplementasikan ke deskripsi diri, menjadi disalin ya, istilahnya disalin kembali. Tapi tentunya harus menggunakan satu mekanisme yang terbaru ya, karena sistem terbaru itu memasukkan ke satu sistem. Apa saja di situ ada metodologi dan seterusnya. Saya khawatir yang lalu itu belum komplit ya persyaratannya. Jadi saya rasa itu saja Mas Fajar. Kalau memang sudah tertera PKS pendamping PKH itu tidak usah ikut ya. Tapi kalau baru pekerja sosial itu dia harapkan bisa ikut kembali. Itu saja. Ya Pak Agung. Demikian Mas Fajar sudah bisa dipahami. Ya, terima kasih Bu Tati, Pak Agung. Tadi betul. Kegiatan sertifikasi itu diikuti oleh dari unsur apa itu? Mas Fajar. Dulu pendamping PKH, Korkap juga ikut. Oh, pendamping PKH itu. SPV juga. Seluruhnya kebanyakan mayoritas pendamping. Tapi Jenengan ikut? Jenengan ya, ikut? Dulu saya sebagai APD, terus diminta tolong oleh SPV sebagai panitia. Jadi sedikit tahu Bu, jadi tentang seperti itu administrasi dan sebagainya. Tapi terkait hasil kompetensinya kurang tahu, mungkin nanti tak tanyakan ke SPV atau tentu. Hasilnya belum tahu ya. Monggo Ibu, ada konfirmasi lain? Iya, jadi yang seperti itu Pak Fajar. Mungkin Pak Fajar yang lalu itu tadi kalau memang sudah yang saya katakan, kalau memang TKS ya, TKS untuk pendamping PKH itu tidak usah ikut lagi. Tapi nanti pada saat suruh mendaftar, Pak Fajar tetap daftar. Ya, timnya yang tadi 30 orang itu dari Pemalang ikut daftar ya. Nah, itu ikut daftar, jadi kami tahu bahwa ini sudah diuji kompetensi. Jadi nanti harus di-scan sertifikatnya. Karena terus terang Bapak Ibu, sertifikat yang ada saat ini, itu sertifikat yang sudah ada barcode dan sudah ada, kalau kayak uang. Jadi kalau disinar, itu baru bisa kelihatan logo Kementerian Sosial. Dan asli, dan barcode-nya itu sudah ada kodenya. Jadi nggak bisa diduplikasi, ya, karena itu sertifikat. Karena kalau sertifikat banyak kan sekarang bisa mencetak. Jadi kita akan melihat dari legalitas dari sertifikat tersebut. Saya rasa itu Mas Fajar, ya. Terima kasih. Ya Bu, demikian. Yang perempuan ada nggak? Mana yang perempuan? Monggo teman-teman, Mbak Vika, Mbak El. Yang perempuan nih. Yang perempuan, monggo. Oh, ada Mbak Indah Sari. Mbak Indah Sari, Mbak Nelly banyak. Mbak Nelly ya? Mbak Nelly? Iya Pak. Silakan langsung perkenalkan ya. Langsung ke pertanyaan, monggo. Oke, saya Nelly dari Bojonegoro. Ya. Saya mau tadi Ibu nggih. Untuk pembuatan DD itu instrumen apa saja sih? Kan jadi
bocoran sedikit Bu untuk teman-teman yang ada di Maksudnya sini. formatnya begitu ya? Betul, ya. Mungkin ada hal yang perlu diperlukan lagi, jadi kita bisa mempersiapkan lebih awal gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Ibu, silakan diunjak itu. Ada lagi, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Agung. Biar siapa tadi? Tadi ada. Tadi yang muncul. Tadi ada Mbak Indah. Mbak Indah, monggo Mbak Indah. Mbak Indah Sari. Mbak Indah Sari atau Mbak Neni? Tadi yang bertanya ya. Mbak Neni Listrina. Mbak Nelly prihatin, Bu. Mbak Nelly prihatin, Bu. Oke, Mbak Nelly. Monggo. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam Mbak Indah. Monggo. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Indah Sari dari pendamping Bojonegoro dari Kecamatan Lender, Bu. Mau tanya, Bu. Pendamping boleh membuat lembaran lembaga yang bergerak di bidang sosial kemudian mengajukan akreditasi, Bu. Mengajukan akreditasi. Oh, ini untuk bikin LKS. Lembaga, Bu. Oh, nggih. Boleh? Ya. Ya, terima kasih, Bu. Nggih. Terima kasih. Saya jawab, Pak Agung. Langsung, Bu. Wah, langsung. Saiki tembak langsung aja. Kalau Pak Agung ini enak. Saya kalau udah ke Jogja itu, apalagi dengan Ibu Kababesnya, udah senangnya apa? Maem bakmi Jowo. Nah, itu. Bakmi Jowo Pak Hadi. Wah, aku paling suka itu. Kalau ke Jogja nggak makan bakmi Jowo, wah, belum tahu Jogja. Ya, baik Mbak Nelly yang dari Bojonegoro, ini baca dari Bojonegoro ya, instrumen atau formatnya. Sebetulnya kalau saya memberikan saat ini Bapak Ibu, saya takut mengganggu proses dari Bapak Ibu belajar. Karena sudah komitmen di antara kami, Bapak Ibu itu harus fokus di diklat P2K2 dulu. Makanya nanti pada saat selesai penutupan, selesai uji kompre, Bapak Ibu besoknya akan dapat BIMTEK dari kami. Ya, BIMTEK itu tidak langsung Bapak Ibu besoknya ujian, enggak. Itu kami kasih waktu 10 hari. Ya, jadi fokus 10 hari itu adalah mengerjakan deskripsi diri. Kan kalau deskripsi diri makan mau malam, pagi, siang, sore, dan Bapak Ibu tidak perlu di depan komputer terus. Ya, lagi dengan KPM nulis ya, lalu diupload, dikirim, itu boleh. Jadi kapan saja. Jadi tidak mengganggu proses kerja Bapak Ibu sebagai petugas pendamping PKH. Ya, karena kalau dari sekarang saya khawatir Pak Agung, karena sudah komitmen kita supaya peserta betul-betul serius mempelajari tentang P2K2 dulu. Karena ini kan pada semua sibuk dengan tugas-tugas ya, jadi saya hanya memberi bocoran seperti itu. Lalu apa saja isi di dalamnya, nanti Bapak Ibu akan kemukakan persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Ya, misalnya Mbak Nelly punya persoalan itu di bidang tentang masalah anak. Nah, nanti bagaimana menghadapi masalah anak yang tidak mau sekolah. Nah, ini nanti pakai teori apa, ya, seperti apa tindak lanjutnya, dan seterusnya. Hanya tulisan saja. Nanti akan ada 2 jam untuk latihan DD, langsung sekaligus praktek, ya. Ya, jadi nanti ada khusus Mbak. Ini biar kalau sekarang dikasihin, nanti pada ini nggak belajar untuk yang komprehensif ya Pak Agung. Pada komprehensif begitu penting juga ya. Saya sudah seperti itu, kita komitmen bersama. Jadi ini hanya sepintas saja. Jadi yang penting formatnya itu sama. Hanya yang paling penting Bapak Ibu kan pasti sering melakukan kegiatan. Ya, tadi anak yang mau sekolah, ibu yang hamil supaya mau sehat bergizi, tentunya harus dikasih apa? Ada KIMI, komunikasi, informasi, motivasi, edukasi. Nah, itu jelaskan di dalamnya. Perlu ada pendekatan dan seterusnya. Jadi kayak buku hariannya Bapak Ibu aja.
tapi buku hariannya yang terstruktur ya. Bagus kalau dimasukkan tentang teori atau metode. Wah, ini masukkan ya. Misalnya tadi teori komunikasi, kan ada teori komunikasi, teori informasi, bagaimana memberikan edukasi. Wah, ini udah ada teorinya, ibu bapak masukkan, itu keren banget. Itu akan nilainya lebih tinggi. Kemudian juga nanti langkah-langkah strategis dengan didasarkan aturan peraturan, wah itu lebih keren lagi. Tapi jangan terlalu banyak teori, yang penting praktek ya. Nah itu. Kemudian kepada Mbak Indah, kalau memang LKS, Lembaga Bidang Sosial, silakan ajukan ke Pusbangpro, Peksos, dan Pensos. Karena saya lupa ini tuliskan, nanti minta tolong ke Pak Agung aja deh. Atau nanti pas dalam BIMTEK itu ada admin kami yang masuk di dalam situ, silakan alamatnya adalah di Pusbangpro, Peksos, Pensos di Jalan Cawang Kencana. Ya, nanti di Cawang Kencana Jakarta itu aja udah nyampe ke kita ya. Saya rasa itu Mbak Indah. Ya Pak Agung. Demikian Ibu, terima kasih atas penjelasannya tentang format DD tadi. Memang sangat penting dan wis kebelet Ibu. Mereka pengen lihat DD, tapi kalau dipecah sekarang bisa ambiar semua. Nah itu ambiar nanti kan. Aduh. Karena memang harus satu-satu fokus itu kayaknya. Tapi ya menghantui selama ini Bu. Oh penasaran. Ya nggak apa-apa. Mbak Indah, Mbak Nelly sabar dulu ya. Untuk Mbak Indah tadi juga langsung ke call center ke Pusbangpro PP atau ke para adminnya Ibu waktu nanti ya. Demikian tadi sudah ada 4 penanya. Mau tambah lagi siapa? Monggo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kumaidillah. Ya, Ibu, saya dari Pemalang Bu, Kabupaten Pemalang, pendamping Kecamatan Taman. Mau menanyakan kaitannya dengan sertifikasi ini ya Bu ya. Yaitu apakah untuk kompetensi ini ada persyaratan tertentu untuk mengikutinya? Karena setahu saya dulu pas Pemalang mengadakan uji kompetensi itu ada persyaratan harus sudah ada di sosial, kegiatan sosial selama 2 tahun. Untuk ini apakah ada persyaratan demikian? Karena teman-teman kita yang baru juga 2019, 2020 yang baru masuk juga ada, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Agung, langsung. ada lagi atau mau langsung? Ada lagi? Monggo silahkan. Langsung aja. Langsung aja sepertinya. Langsung aja ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu para peserta, kalau ingin menjadi orang yang sukses, bertanyalah seperti kalian menjadi anggota DPR. Jadi harus banyak ngomong, ya. Kan KPM. Apa aja nanyanya boleh. Ibu kenapa nggak datang ke Jogja? Nah, karena lagi COVID. Kan enak jawabnya ya. Pokoknya asal ngomong aja Pak Agung ya. Ya. Kenapa nggak ngajak bakmi? Nanti khusus saya mau makan bakminya. Baik Pak Kumaidillah dari Pemalang, terima kasih. Mungkin ini sudah kebiasaan yang dulu di Pemalang sudah pernah ada dengan sertifikasi yang mengikuti ujian mandiri. Dulu memang masih ada satu perlu dengan IPSPI kalau tidak salah ya Pak Kumaidillah ya. Untuk mengikuti persyaratannya harus terdaftar di IPSPI, betul tidak? Itu ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu itu kalau yang pekerja sosial itu memang terdaftar di IPSPI, tapi tidak wajib, bukan kewajiban kami. Ya, kalau IPSPI kan Ikatan Pekerja Sosial Indonesia, ya namanya anggota lah, kartu anggota itu mau monggo-monggo aja. Kan ada ikatan dokter, ikatan advokat, nah itu silahkan. Nah, tapi kalau untuk TKS itu hanya menjadi anggota rekan. Karena TKS itu belum ada
lembaga organisasinya, harusnya ada ikatan TKS Indonesia. Nah, nanti semua mendaftarnya ke TKS. Nah, ini bisa nih dibentuk ya. Jadi seperti itu, bahwa sertifikasi uji kompetensi ini kalau yang tadi istilahnya 2 tahun, padahal kan Bu belum 2 tahun ya. Bapak Ibu bisa lihat tadi di slide saya. Monggo nanti slide saya bisa diberikan ya. Bapak Ibu itu ada di slide 14. Bapak Ibu itu termasuk di jalur pelatihan. Karena Bapak Ibu itu sudah mendapatkan pelatihan dasar Peksos 120 jam. Ya, kalau lihat di materi saya tadi, ya nanti silahkan di-share ya Pak Agung materinya. Ya. Nah, itu 120 jam. Nah, Bapak Ibu itu karena jalurnya jalur dari Diklat, pelatihan P2K2. Itu bisa langsung ikut uji kompetensi. Begitu Pak. Jadi ada beragam, ada yang tadi jalur reguler. Ya, kayak Bapak dan Ibu waktu itu mengajukan, tapi dia harus minimal pengalaman prakteknya minimal 2 tahun. Ya, ini kalau jalur reguler, yaitu di luar dari pernah diklat. Jadi kalau nggak diklat, ya jalur reguler ya minimal itu pengalaman prakteknya minimal 2 tahun yang dibuktikan oleh dinas sosial setempat, ya. Atau juga bisa yang sudah punya pengalaman prakteknya 15 tahun. Prakteknya bukan di pendamping PKH saja, misalnya. Pokoknya dia melakukan pelayanan sosial, misalnya dia kerja di panti selama 15 tahun. Dan atau usianya sudah 45 tahun. Nah, itu juga boleh mengajukan sertifikasi kompetensi ke Pusbang Pro, Peksos, dan Pensos. Nanti juga akan kita berikan BIMTEK dulu. Karena untuk menyamakan persepsi, ya makanya kalau ujiannya nggak bisa 1 orang, kalau 1 orang kan BIMTEK-nya juga bingung, jadi face to face ya. Tapi kalau ada 30, wah itu bisa dilakukan. Mungkin itu Pak Kumaidili ya. Jadi bisa ikut ya, gitu. Oke Pak Agung. Iya Bu, gimana Pak Kumaidila dari Taman? Gimana? Ya Pak, sudah jelas sekali. Soalnya gini Pak, tahun sebelumnya saya kan istilahnya masuk di kementerian itu belum ada 2 tahun. Terus teman-teman itu ikut diklat ini yang reguler itu mereka-mereka yang sudah jadi senior lah ya. Nah saya bingung apa ada persyaratan seperti itu, makanya saya tanyakan pas ketemu sama Bu Tati tadi. Terima kasih Bapak. Ya. Sudah jelas nampaknya Bu. Pak Kumaidila. Alhamdulillah. Karena memang di sana pernah diselenggarakan seperti itu. Di Jogja kalau nggak salah di Kulon Progo, Bu. Terus kemudian di Jawa Tengah ada lagi. Demikian. Ayo siapa lagi? Monggo yang lainnya. Pak Agung. Ya, Mbak Neni itu Mbak Neni. Mbak Neni Lisriana. Dari mana Mbak? Perkenalkan, monggo. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Neni dari Kabupaten Pemalang, pendamping Kecamatan Pemalang. Ya. Mau tanya Bu? Boleh. Masih tentang yang boleh untuk mengikuti sertifikasi TKS PKH. Untuk struktur SDM PKH kan ada Korkap, SPV, APD, sama pendamping. Nah, yang dulu itu saya juga mutasi dari APD ke pendamping. Waktu yang 2 tahun lalu kan saya sebagai APD tidak diperbolehkan Bu untuk mengikuti sertifikasi TKS ini. Nah, apakah untuk sekarang yang APD itu sudah diperbolehkan atau enggak ya Bu? Soalnya kan kalau APD nggak punya KPM dan tugasnya emang di depan komputer gitu Bu. Ya begitu aja. Ya. Ya Bu, ini Mbak Neni menanyakan dulu nggak boleh, padahal sebetulnya dulu itu mungkin senioritas, mungkin dulu gitu, banyak yang senior yang belum mendapatkan sertifikasi Bu. Barangkali sekarang kesempatannya Bu, monggo Ibu. Sebetulnya nanti Bapak Ibu yang di APD itu agak kebingungan ya, agak kebingungan pada saat melakukan DD, karena
mereka ini harus mencantumkan atas pengalaman. Saya khawatir kalau hanya depan komputer, ini akan agak sulit ya. Oleh karena itu perlu namanya yang sudah pernah menangani KPM ya. Karena kan nanti uji kompetensi tentang pendamping pada PKH ya, bukan kompeten di bidang operatornya, bukan ya. Nah, kalau itu nanti ada khusus, ada lagi ya kompetensi di bidang lain lagi ya, di bidang komputer atau di bidang IT. Itu akan ada berbeda. Jadi saya rasa kalau yang APD belum dulu, tapi di sini bagi para pendamping, maka sertifikat kami juga adalah TKS pendamping PKH gitu ya, Mbak Neni. Terima kasih. Ya, Mbak Neni gimana? Sudah jelas? Nggih, Pak, pun jelas, matur suwun. Karena nanti DD-nya bercerita tentang pendataan di komputer, Bu. Tentang pendataan di komputer, vari-vari. Kecuali jadi penghubung ya, jadi penghubung enabler. Dia bisa menghubungkan antara pekerja sosial dengan klien, dengan sumber yang lain atau apalah. Ya. Tapi ini betul, APD murni, Bu. Barangkali APD murni. Ya. Nanti kerepotan, Mbak Neni. Ya benar. Kasian. Monggo, yang lainnya. Saya Pak Agung. Oh, ya. Mas Akbar, monggo. Nggih, Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Akbar. Iya, saya dari Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro, Ibu. Bojonegoro ya. Inggih, Ibu. Ini sedikit mewakili kegalauan mungkin teman-teman, Ibu. Karena beberapa karena banyak isu atau berita-berita yang mungkin belum benar untuk validasinya itu gimana. Ini yang mau saya tanyakan terkait benar nggak sih, Bu, isu yang mengatakan bahwa sertifikasi ini atau diklat yang kami lakukan saat ini nanti arahnya kepada kebijakan terkait P3K tersebut, Ibu. Cukup ngoten mawon, Ibu. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Akbar kalau galau itu bisa datang ke Jakarta, ada mobil anti galau. Iya loh. Sekarang lagi nganggur ya, Bu. Sekarang Kementerian Sosial tuh punya mobil anti galau, ada ruang konsultasi ya, ruangannya enak deh, di mobil tapi ya. Nah ini baik saya jawab ya, jangan supaya Pak Akbar tidak galau. Jadi sertifikat ini bukan isu. Jadi kalau tentang P3K itu tidak ada kaitannya. Tapi sertifikat ini sebagai salah satu penunjang. Nah ya. Jadi penunjang SDM akan melakukan atau akan melamar satu pekerjaan ke jenjang karir yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ya, jadi tetap sertifikat ini harus ada namanya sertifikat kompetensi. Karena terus terang nih, kalau boleh saya jelaskan, kenapa sertifikat kompetensi menjadi program nasional? Karena pendamping program PKH ini yang di dalamnya ada para SDM pendamping PKH itu adalah dibiayai atas biaya negara. Kan Bapak Ibu menerima kan? Tali asi apa honor ya, saya lupa namanya kan. Nah, dari honor itu kan bervariasi, artinya dari tahun ke tahun. Ini DJA maupun Bappenas mengatakan, loh kok bisa-bisanya dapat gaji sekian, pendamping yang lain dapat kecil dapatnya. Pendamping Sakti Peksos itu dapat hanya 1 juta sekian. Kalau pendamping PK dapat sekian, itu dipertanyakan. Apa dasarnya? Nah, ini dasarnya yang pertama itu harus punya standarisasi. Yang membedakan standarisasi dari kualifikasi SDM. Ya, tadi karena PK ini program nasional, jadi kita menggembos terus, akhirnya sampai saat ini yang PKH itu sudah bisa ke BNSP. Itu yang maksud saya. Ya.
Jadi oleh karena itu, sertifikat ini hanya sebagai tanggung jawab mutlak. Tadi diharapkan harus memiliki. Waktu zaman Pak Hikmat itu minimal 2 kali. 2 kali nggak lulus, Bukapus laporkan kepada saya. Waktu itu beliau bicara itu ya. Karena apa? Supaya ada rasa ketanggung jawab dan kualitas mutu pendamping bisa dipertanyakan. Masa nggak lulus-lulus katanya. Orang isinya hanya 100 soal, ya kan? Dan hanya membuat deskripsi diri, yaitu paling juga hanya 1 lembar folio, bolak-balik gitu ya. Kalau ditulis tangan, tapi kalau di komputer itu juga hanya sedikit, masa nggak bisa? Nah ini kan akan menilai padahal menangani 200 KPM. Pasti yakin, pasti bisa. Oleh karena itu hanya kepada sertifikat. Jadi itu bisa menjadi lembaran pendukung persyaratan P3K, tapi bukan artinya begitu dapat sertifikat ini bisa jadi P3K, ya. Tetap P3K ini tetap diuji kan, tetap ada ujinya juga seperti uji ke pegawai negeri. Jadi seperti itu Pak. Ya, itu saja Pak Akbar. Terima kasih. Ada lagi? Iya Ibu, terima kasih. Oh ya, sama-sama Pak Akbar. Begitu Mas Akbar, gimana Mas Akbar, sudah dipahami ya? Jadi, iya Pak Agung, sudah, terima kasih. Jadi memang P3K kan keahlian ya, barangkali itu memang pengaruh juga, punya sertifikat itu ya, pengaruh juga, tapi tetap ada uji kompetensi lagi untuk keperluan yang jenengan akan lamar kan begitu. Monggo yang lain. Siapa ya? Mas Puji barangkali. Mbak Heni. Mas Panji. Siapa lagi? Sepertinya sudah. Ya. Atau tercengang ya Bu, melihat Ibu tuh cetar, cantik, membahana. Enggak tahu atau ya. apa gitu. Bukan ya, Lolita. Jadi ya, lolos 50 tahun. Ya, mungkin masih direnung-renung, semua teman-teman masih merenung Bu. Apa yang apa-apa Pak Agung. Jadi Pak Agung nanti pada saat BIMTEK, ini kapan penutupan Pak Agung? Tanggal Kamis Bu, hari Kamis Bu. Ya, maksud saya hari tanggal Kamis 9. Siang. Ya. Tanggal 9 dan tanggal 10-nya kami ada BIMTEK kan. Bagi para Bapak Ibu ini BIMTEK tentang deskripsi diri dan bahan bacaan untuk uji kognitif. Itu aja 1 hari itu juga. Ya. Jadi teman-teman hari Jumat setelah hari Kamis penutupan, nanti hari Jumat tibalah saatnya untuk menerima bimbingan teknis dari Ibu untuk membuka wacana seluas-luasnya tentang sertifikasi ini. Ya Pak. Supaya fokus. Teman-teman, masih ada lagi? Atau Ibu barangkali ada harapan-harapan Ibu? Nah, ya boleh. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan ya, memang kalau kita melihat secara virtual ini, terus terang kan kami tidak bisa melakukan istilahnya tatapan langsung ya. Beda, tatapan yang dibatasi oleh sebuah kaca dengan tatapan bisa meraba itu kan berbeda, ya kan? Tetap di mana juga kita perlu ada ketemu. Walaupun ini bisa bertemu langsung dalam satu virtual, tapi memang karena kondisi yang harus dijalankan seperti ini, artinya tetap tidak memungkinkan kita tidak menjalankan pekerjaan dan menuntaskan tanggung jawabnya. Harapan saya bagi para pendamping PKH nanti ikutilah apa yang menjadi satu komitmennya, yaitu menjadi pendamping PKH yang berkualitas, yang bermutu, yang bisa dihargai, yaitu dengan satu bahwa Bapak Ibu sudah lulus uji kompetensi, ya, dan lulus juga dengan ujian komprehensif. Karena itu sebagai bukti nyata Bapak Ibu betul-betul sudah menjadi seorang jabatan yang memiliki amanah, yang memiliki tanggung jawab, dan yang memiliki kualitas yang sudah bisa diandalkan.
Karena nanti diujinya bukan oleh ibu sendiri atau bapak sendiri, tapi oleh lembaga independen. Ya, baik independen maupun juga oleh balai besar itu yang akan menguji. Ya, saya rasa itu saya mengharapkan Bapak Ibu tetap aktif mengikuti BIMTEK uji kompetensi yang akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 10. Ya, setelah itu selama 7 hari mengerjakan GD, 7 hari sampai 10 hari. Setelah 10 hari Bapak Ibu langsung ujian. Ya. Jadi masih banyak waktu. Jadi betul-betul jadi lebih fokus ya, DD-nya lebih fokus karena selama 7 hari hanya DD doang, nggak diganggu sama materi P2K2 ya. Karena kalau dicampur-campur evaluasi kita kemarin materi P2K2 pada nggak didengerin, sibuk aja semua dengan DD ya Pak Agung. Jadi ini yang akhirnya dievaluasi oleh kita ya. Tidak apa-apa, saya rasa itu saja Pak Agung. Pesan saya tetap semangat dan tetap komitmen. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Tati semuanya yang keras. Terima kasih. Jadi Ibu Tati, ini tadi sudah ada 6 penanya dan sudah dijelaskan panjang lebar, masuk semua kepada materi-materi yang tadi Ibu sampaikan semuanya. Mudah-mudahan bagi peserta bermanfaat, membuka wacana yang baru dan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan ini. Untuk itu, sebelum ditutup, apakah Ibu Mur Harjani akan memberikan closing statement, Ibu Mur? Tentunya Ibu Mur punya harapan-harapan. Oh ya, baik, terima kasih. Pertama tentunya saya apresiasi kepada Ibu Kapus Bang Prof yang telah menjelaskan dengan rinci dan jelas terkait hukum. Nah saya mau tanya, teman-teman udah mantap ya penjelasannya ya, nanti jangan tanya ke kita ya, karena beliau ada ahlinya, ahli di atas ahli. Jadi expert of the expert ya, jadi saya tanya ke kita lagi karena sudah dijelaskan secara tuntas dan moga-moga tidak menjadi kegalauan dari teman-teman karena sebelumnya sudah Ibu ini sudah luar biasa, sudah menyiapkan untuk BIMTEK dulu. Yang paling penting teman-teman sudah pegang tadi ya pengetahuan materi dan sebagainya, dan tentunya jangan lupa belajar juga mengingat-ingat karena kan daya ingat kita juga terbatas sehingga nanti saat ujian wah lulus semua ya, lulus semua seperti itu. Amin. Dan benar sekali Ibu Kapus Bang Prof itu memang targetnya tinggi sekali untuk mensertifikasi SDM kesejahteraan sosial karena yang dibutuhkan dari Bappenas, kenapa Bapak Ibu dibayar sedemikian banyak, sedemikian tinggi, beda dengan TKSK, beda dengan Satuan Bakti Peksos, padahal Satuan Bakti Peksos itu minimal juga S1 loh. Ya ini, jadi Bapak Ibu harus mempromosikan diri, juga harus menyatakan kepada dunia luar bahwa saya memang memiliki kualifikasi yang mampu dan punya pegang sertifikasi. Itu sejak dulu Ibu, sejak saya masih di Jakarta, yang namanya honor untuk pendamping PKH itu selalu dipertanyakan. Nah ini nanti akhirnya dengan adanya Ibu yang datang ke sini itu menghapus kegalauan teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih, dan yang paling penting teman-teman siap ya setelah kita nanti selesai. Jangan lupa juga teman-teman mempelajari modul 1, 2, 3, 4, 5 dengan baik. Jangan copy paste punyanya teman-teman kalau diberikan tugas oleh WI ya, karena itu juga proses belajar agar teman-teman juga memahami apa yang telah dipelajari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu untuk semua, bagi semua peserta untuk Ibu Kapus Bang Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu narasumber dan Ibu Kepala Balai. Kami akhiri dulu saja. Teman-teman kembali ke kelas masing-masing, ke pangkuan Widya Iswara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, sukses selalu. Terima kasih Bu Mur. Terima kasih. Sampai ketemu secara fisik ketemunya. Terima kasih, terima kasih. Yuk. Leave. Bagaimana Bapak Fauzi? Bapak Fauzi, pantau.